Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Zidan Prabowo dengan NIM 11.9130720. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulana. NIM saya 11000141140733. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Barik dari Fakultas Hukum Angkatan 2019 Universitas Diponegoro, NIM 110011913023. Salam kenal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari aktuaris. Profesi aktuaris adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan teori matematika, probabilitas, dan statistika, serta ilmu ekonomi dan keuangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan aktual pada sebuah bisnis, khususnya yang berhubungan dengan masa depan dan risiko. Masalah bisnis tersebut dihubungkan dengan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Kemungkinan peristiwa tersebut terjadi, kapan peristiwa tersebut akan terjadi, dan berapa jumlah dana yang perlu disisihkan untuk biaya yang muncul jika peristiwa tersebut terjadi. Karir seorang aktuaris dimulai sebagai actuarial analyst. Gajinya sekitar 4 juta sampai 7 juta rupiah per bulan. Setelah lulus 5 mata ujian sertifikasi, seorang actuarial analyst menjadi associate yang memenuhi ASAI atau Associate Societies Actuary Indonesia. Dengan gaji berkisar 10 juta hingga 25 juta rupiah per bulan. Selanjutnya, seorang associate akan naik ke level manager actuary dengan gaji per bulan bisa mencapai 38 juta. Dan yang terakhir, fellow societies actuary dengan penghasilan mencapai lebih dari 50 juta per bulannya. Status kewajiban perpajakan adalah status keadaan wajib pajak orang pribadi yang mana mampu mempengaruhi pengenaan pajak penghasilannya. Status pajak ini dapat diketahui saat pelaporan pajak yang tertera pada SPT tahunan. Biasanya status kewajiban perpajakan terletak pada halaman pertama SPT 1770, tepat di bawah kontak wajib pajak. Aktuaris adalah salah satu objek jasa yang masuk ke dalam PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara para pihak yang menerima penghasilan dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya, seperti yang tercantum pada PMK nomor 141-PMK.03-2015. Pembayaran, pelaporan, dan bukti potong PPh diatur secara khusus dalam perundang-undangan perpajakan. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Pembayaran PPh pasal 23 dilakukan oleh pihak pemotong yang kemudian menyetorkannya melalui bank persepsi yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Ingat, jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Namun, agar dapat melakukan pembayaran pajak, Anda harus membuat ID billing terlebih dahulu. Bukti potong PPh pasal 23 sebagai tanda bahwa PPh pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong rangkap 1 yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong rangkap kedua pada saat melakukan e-filing pajak PPh 23 di online pajak. Pelaporan PPh pasal 23 dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau e-filing gratis di online pajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Jika sebelumnya perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara terpisah-pisah, kini ketiga hal tersebut bisa dilakukan dengan satu aplikasi online pajak yang terintegrasi, mudah, otomatis, dan lebih cepat. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
Andaikan semua warga negara bayar pajak bertambah nilai dengan tidak membeli barang bajakan atau selundupan, negara ini pasti sejahtera. Hari gini masih menghindar pajak? Apa kata dunia? Tarif PPh 23 dan objeknya. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh pasal 23. Yang pertama, tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Yang ketiga, tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang keempat, tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03 tahun 2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Kecualian PPh 23. Pemotongan PPh 23 dikecualikan atas yang pertama, penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubung dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Bagi perseroan terbatas, BUMN atau BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih dari saya. Sekian dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya mewakili kelompok kami undur diri. Atas salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.